Oke, gua harus mencerahkan kalian nih. Benar. Ya, karena ini kan talk show, orang mau keluar dari sini terinspirasi. Dari UPH, keluar dari UPH. Bukan. Enggak, Keluar jangan. dari Masa habis ruangan datang ini. talk show gua pada DO, jangan iya, lah. benar juga. Gila lah. Menurut lu meaningful life itu apa sih? Nih, yang menarik adalah dulu gue pernah diundang ke UPH juga. Oh gitu. Terus talk show, iya kan? Yang datang tuh dikit banget. Jadi cuma 2 baris, sisanya kosong. Jadi gue sedih banget. 2 baris. 2 baris doang. Gedungnya bukan di sini. Panitia jangan-jangan. Hah? Bukan. Panitia, bukan. Kayaknya 12 rektor semua kayaknya. Oh, wah. Banyak sekali rektornya. Dan gue sedih banget karena nggak ada yang mau nonton gue saat itu. Itu Oh, gitu. kalau nggak salah 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Terus pas gue datang ke sini dan ternyata rame yang mau datang, itu menunjukkan bahwa gue ngerasa gue udah punya growth, gue udah punya perkembangan. Oh gitu. Yang dulu mungkin orang nggak tahu gue siapa, nggak ada yang mau nonton gue. Sekarang kalian semua datang ke sini untuk mendengarkan gue. Jadi meaningful life adalah itu. Ketika lo udah punya pertumbuhan dalam setiap tahun lo hidup. Oh, mantap. Luar biasa. Catat dulu. Namanya Anda siapa? Nama Anda? Nama saya Adele dari Prodi Hubungan Internasional. Oke. Adel, kamu nangis? Enggak? Putuskan nggak? Suaranya kayak nangis. Oke. Kalau saya kayak suka banget panitia organisasi gitu. Kamu nggak suka banget panitia? Suka banget berpanitia. Oh, kamu suka? Iya, berorganisasi, melayani. Kadang ada kala kayak, aduh capek banget nih. Atau kayak aku pengen stop aja tapi apa ya? Kayak kenapa? Alasan kita untuk bertahan. Iya. Untuk bertahan di situ. Kalau Kak Radit bertahan dengan kejenuhan dan capeknya Kak Radit itu Iya. gimana gitu. Iya, Dan iya, iya. melakukan hal yang Kak Radit suka. Oke. Oke, ya. Pertanyaan menarik ya. Cuman gue memformulasikan jawaban yang tepat tuh gimana ya? Lu nggak pernah jenuh jangan-jangan. Iya, karena gue tuh orang yang nggak gampang jenuh gitu. Karena gue ngelakuin apa yang gue seneng. Syuting YouTube kalau gue seneng aja gitu. Stand up comedy itu gue bikin. Tour stand up comedy gue tuh yang paling aneh di antara semua orang ya. Karena gue nambah kota sesuka gue. Jualan tiket juga lewat IG story. Besok buka di Medan, buka aja di Medan besoknya gitu. Karena gue yang bikin sendiri. Jadi makanya gue nggak jenuh karena gue nggak bikin semua itu repot gitu. Rahasianya ya, mungkin rahasianya adalah kalau misalnya yang kita lakukan itu berujung pada sebuah kejenuhan, mungkin apa yang kita lakukan itu tantangannya sudah tidak ada lagi dan sudah tidak punya arti untuk kita lanjutkan lagi gitu. Jadi kalau Anda menjadi seorang panitia terus tiba-tiba jenuh, mungkin sudah waktunya untuk tumbuh dan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Mungkin sekedar jadi staf panitia, datang ke organisasi bilang, boleh nggak gue udah sekian lama jadi panitia sebagai staf, satu event ini aja gue pengen punya tanggung jawab yang lebih. Boleh nggak gue jadi koordinator apa gitu misalnya. Sehingga ada excitement baru di dada kamu gitu. Untuk mencari tantangan dan tantangan baru. Karena kalau tidak ada tantangannya, maka hidup ini nggak menyenangkan buat dijalani gitu. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi itu ya, jadi hidup ini memang perlu tantangan-tantangan baru gitu ya. Iya, aku personally tertarik sama di bagian yang financial freedom. Wih. Sebenarnya pertanyaannya singkat aja, gimana sih kita create mindset untuk mencapai financial freedom kita di umur yang muda? Wih, ini luar biasa nih. Umur kamu berapa? 20. Wih, beda dikit dong sama aku. Nah, ini pertanyaan menarik banget. Financial freedom ya. Paling gampang nih. Financial freedom itu adalah seni menunda kepuasan sekarang untuk kepuasan yang lebih besar di masa depan. Jadi daripada lu beli tas mahal sekarang, mending lu punya tabungan kesehatan ketika lu umur 50-40 tanpa harus berpikir. Daripada lu beli mobil yang mewah sekarang, mending lu beli cash mobil second tapi duitnya bisa untuk sekolahin anak lu di kampus yang lu inginkan misalnya. Jadi financial freedom yang paling gampang adalah menunda kepuasan saat ini untuk kepuasan yang lebih baik di masa depan. Sama yang paling penting adalah uang itu harus diomongin. Itu yang paling penting. Di umur kalian mungkin nggak butuh kali ya, karena masih pacaran-pacaran ya. Tapi kalau kayak pas gua udah mau nikah itu gua obrolin banget soal uang gitu. Di gua
prinsip gue soal uang adalah kayak gini ke si Anissa, nanti gue pengen punya anak gue kayak gini gitu. Dan selalu adil soal uang. Jadi ke siapapun. Itu artinya kalau gue pribadi gue nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin karena itu sumber masalah biasanya. Alea kalau Alea itu kan kadang si Anissa dapat endorse tuh kayak ada bubur bayi, terus ada Alea di dalamnya. Untuk Alea pun juga udah gue siapin. Jadi harus ada bagian buat si Alea yang udah kita siapkan. Nanti di umur 17 akan kita kasih buat dia gitu. Kaget tuh anak kali ya. Iya. Nama gue Jessica dari Ilmu Komunikasi. Wih. Kan gue ngikut itu udah lama banget nih dari Iya. zaman Twitter. Menurut gue tuh salah satu komedian yang bisa dibilang paling aman. Paling aman. Mainnya tuh paling aman. Iya. Karena kan jarang kena masalah kan. Jarang kena masalah. Iya. Kayak komedian lain kadang kalau komedian lain rata-rata kayak baru setahun 2 tahun udah langsung pasti ada kena kasus gitu. Iya. Apa gitu. Lu mainnya aman gitu kan. Iya. Terus kemarin gue nonton show lu di Bandung. Lo nonton? Nonton. Oke, yang tanpa sensor itu. Tanpa sensor, ya kan? Luar Gua datang ke biasa. Bandung. Terus gue kaget. Ngedengernya Ternyata ya? Bang Radit seperti ini gitu kan. Aslinya ya? Aslinya. Nah, terus gue jadi bingung gitu. Kenapa lu berbeda dari TV atau mungkin dari YouTube, dari media sama di balik layar? Iya. Gue nggak mau kasih tahu lu bedanya kenapa, karena kan itu khusus untuk yang nonton ya. Makin penasaran makanya beli tiketnya. Lu suruh beli dikit-dikit sold out gimana sih? Kok ngajak berantem Anda? Gimana sih kalian? Udah. Lanjut. Saya datang baik-baik loh. Kamu nanti nonton Nonton lagi gua. hari Minggu. Anda tidak punya kerjaan ya? Lu tuh lebih nyamannya yang gimana dan kenapa berbeda? Gitu. Ini menarik sih Jessica. By the way makasih ya. Boleh. Kenapa? Karena gue pengen jujur. Ketika gue stand up comedy, satu-satunya cara adalah gue jujur sama diri gue sendiri. Gue mau ngomongin apa gitu. Nah memang di Twitter, di YouTube, di di TV, gue selalu ngebayangin yang nonton gue adalah seorang bapak dengan anak perempuannya. Mereka nonton sama anak ceweknya. Itu adalah sensor diri gue. Jadi gue nggak mungkin ngomong apapun yang membuat si bapak dan si anak ini tidak nyaman. Ketika stand up comedy dengan peraturan jelas-jelas 17 tahun ke atas dan harus ngasih lihat KTP, maka gue bisa bebas-bebasnya. Karena si bapak sama si anak itu mungkin tidak datang. Atau si anak itu 17 tahun bapaknya nggak ikut gitu misalnya. Gue bisa bebas gitu. Yang jelas mereka udah dewasa. Maka yang gue omongin di stand up comedy adalah semua yang tidak gue sensor. Apa adanya diri gue dengan kegelisahan gue yang jujur. Itulah kenapa gue seneng ngelakuin tour itu. Karena sekali-sekali gue mau lepas dari mata orang di sosial media gitu. Andrew. Gue ngobrol sama dia di Starbucks. Yoi, luar biasa. Pengen nanya Bang, Boleh. kenal Christian Hari Jadi dari mana Bang? Christian Hari Jadi. Chris mana? Oh, di Christian Hari Jadi. Sini Chris. Panggil Bang. Sini Chris. Gue ceritain kenapa gue hari ini ada di UPH. Sini duduk loh. Sini. Jadi gue tuh paling males ya keluar rumah, jujur ya. Kalau ada undangan ke kampus-kampus, biasanya gue nggak terima. Tapi Christian Hari Jadi ini teman gue, teman main game gue. Dia kuliah di UPH kan. Terus dia bilang, Bang mau nggak ngobrol di tempat gue gitu, jadi pembicara. Karena dia ngajak, makanya gue ada di sini. Gue pengen gitu, gue mau bantuin dia gitu. Gue kenal di mana sama manusia ini. Kenapa seorang pria berumur 35 tahun temenan dengan satu orang bocil berumur 20 ya sekarang ya. Jadi gue tuh dulu suka main Overwatch, game online ya kan. Gue suka main Overwatch. Terus ada orang random kan, biasanya kan gue main sama teman-teman apa segala macam. Terus kalau nggak salah tuh gue taruh di Instagram, gue bilang temenin gue main dong gitu. Nah ada 4 orang waktu itu. Akhirnya kita main tiap malam, termasuk dia. Pertama-tama gue pikir cewek kan, karena suaranya kayak perempuan kan. Coba lo ngomong deh, halo gitu. Halo. Nah, iya kan? Iya kan? Ya sih. Gue kan kagak tahu ya, karena kan gue main-main aja. Jadi gue nggak ada yang tahu tuh.
yang main sama gue siapa, dari mana, umur berapa kan. Terus suatu hari, karena gue orangnya, temen gue kan dikit ya, tapi kalau udah temenan tuh biasanya erat banget gitu. Jadi suatu hari gue bilang lah, kita udah main bareng lumayan lama nih, main Overwatch bareng. Sekali-sekali yuk main di rumah gue bilang, kita main bareng di rumah gue, nginep di rumah gue. Barulah gue tahu ada yang dari Bali, ada yang dari Pekanbaru. Si Andi dari Pekanbaru ya? Dari mana sih? Dari Pekanbaru, dari mana-mana. Si manusia ini dari Tangerang, dia bilang ya kan. Terus gue bilang, yaudah nginep lah, pada datang ke rumah gue. Gue kagak tahu bentukannya kayak gini. Gue kagak tahu. Jadi tiba-tiba satpam rumah gue bilang, Bang, ada anak kecil nyariin abang. Ini kejadiannya 3 tahun lalu. Jadi dia masih 17. Masih SMA ya lu ya? Belum di UPH dia. Udah kan? Jadi, anak kecil apa gue bilang? Mana jam 8 malam lagi kan? Anak kecil kayak gimana? Ya dia bawa tas begini, Bang. Terus gue bilang, nyari saya gitu, nyari abang gitu. Gue nggak pernah janjian sama anak kecil, gue bilang. Siapa, gue bilang gitu kan. Keluarlah gue kan, masuk dia kucuk. Siapa, gue bilang kan. Ini Textrax, nama di game Textrax. Namanya kan sangar banget ya. Textrax gitu ya, kayak robot pembunuh gitu kan. Yang datang teddy bear kecil. Teddy bear gini kan. Udah nih. Masuklah ke rumah gua kan. Jam berapa? Jam 10 ya? Jam 9 ya? Ya malam lah ya, udah malam ya. 17 tahun. Dia duduk di kursi gua kan. Hah? Lu ternyata kayak gini bentuknya, gua bilang. Iya bang, iya. Mana suaranya kayak belum pecah kan? Terus akhirnya gua bilang, KTP mana KTP ya kan? Gue bilang gitu. Karena gue gak percaya dia 17. Mukanya tuh 14 kan. Jadi gue sama temen-temennya ngeliatin, ini pasti dia gak 17. Dia gak mungkin 17. Akhirnya KTP-nya dikasih lihat. Lu kebetulan bawa KTP dia. KTP dikasih lihat, gue baca gitu. Bener, ternyata umurnya 17 tahun. Emang mukanya jauh lebih muda gitu kan. Nah, abis itu bapaknya nelpon. Tiba-tiba, halo gitu. Chris, kamu di mana gitu? Aku di rumah temen, Pak, gitu. Rumah temen mana? Ada rumah temen di Jakarta Selatan, rumah dia di Tangerang kan gitu. Siapa temennya, kenal di mana? Kenal di internet. Serem sih. Umurnya berapa? 32 tahun. Cuma ya udah akhirnya gue main sama Chris. Nah, sama teman-teman yang lain. Jadi Chris ini suka main sama gue. Terakhir kita lagi main Monster Hunter Iceborne ya. Lagi main sama Chris juga. Kadang-kadang waktu kemarin UPH bikin pameran di Campville ya. Terus gue sempet nih lagi di luar lagi syuting. Bang, gue di Campville, dia bilang gitu. Kesini dong, dia bilang. Ada apaan? Gue bilang. Gue bikin pameran, dia bilang gitu kan. Ya udah gue datang, lalu bikin mobil kan kalau nggak salah. Gue dateng gitu, gue ngeliat, wah ini mobil lo Chris gitu. Terus gue bilang sama Chris, Chris, lu kan pameran di Campville. Rumah gue kan di Kemang juga, sama-sama Kemang. Ntar lu kalau misalnya kemalaman tidur rumah gue aja, nginep aja. Gue bilang, beneran dong malamnya datang. Saya basa-basi. Tapi enggak ya, gue temenan banget sama Chris ya. Jadi emang agak aneh sih ya. Sungguh-sungguh aneh dan mencurigakan sebenarnya. Cuma gue temenan banget sama Chris. Jadi terima kasih Chris, gue diundang ke kampus lo. Tepuk tangan buat Chris dong. Dan silakan balik lo ke sana lo. Iya. Aku Nadia dari desain produk, mau nanya. Temennya Chris dong. Ih, kok dia kayak nggak mau jawab ya? Iya, sayangnya iya. Sebenarnya mau nanya, Apa tuh? kan dari tadi udah ceritain soal perjalanannya, terus Iya. growth-nya Bang Radit dari nol lah gitu. Gimana caranya supaya tetap konsisten dalam berkarya itu dan karyanya itu bisa berdampak bagi orang lain? Gitu. Oke, ini pertanyaan menarik banget ya. Kalau buat gua, jadi yang gua bedain itu adalah kalau gua bikin sesuatu, gua bikin satu buat diri gua, satu buat orang lain. Maksudnya apa? Jadi kalau ada video yang rame di tempat gue ya, kayak paranormal experience gitu ya, cerita hantu-hantuan, itu orang kan suka banget tuh. Jadi gue bikin satu video paranormal experience untuk yang mau nonton. Tapi besoknya gue bikin satu video soal financial planning gitu misalnya. Yang gue tahu dikit banget yang nonton. Jadi kalau di YouTube itu gue bikin satu buat orang lain, satu buat diri gue. Satu buat orang lain, satu buat diri gue. Gitu terus gitu. Pun juga sama dengan
proyek-proyek yang gue jalanin, film, stand up, dan lain-lain. Jadi caranya gimana? Caranya kayak tadi gitu. Kadang kalau kita bikin video terlalu banyak buat orang lain atau karya terlalu banyak buat orang lain, kita jadi nggak fulfilling gitu loh. Kita jadi kayak, kok gue ngerasa kosong gitu. Tapi kalau kita bikin buat diri sendiri, kadang-kadang yang nonton juga dikit kan. Itu juga ngerasa, kok yang nonton dikit. Jadi gue cari keseimbangannya di sana. Satu buat orang lain, satu buat diri gue. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya semuanya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.